Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Surya Dewi Hungan, NIM 163250119. Di sini saya akan membuat tugas video presentasi mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di sini saya akan mempresentasikan analisis peran dan dampak teknologi informasi dalam transportasi di Kabupaten Fakfak. Latar belakang, tantangan geografis dan transformasi digital. Kabupaten Fakfak, Papua Barat, menghadapi tantangan geografis unik dengan wilayah kepulauan dan pegunungan yang mengaruhi sistem transportasi. Teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan transportasi, baik darat maupun laut, yang menjadi tulang punggung konektivitas antar pulau. Masalah utama yang diselesaikan TI. Yang pertama ada keterbatasan akses informasi. Sulit mendapatkan info real time jadwal, armada, cuaca, terutama transportasi laut. Inefisiensi pemesanan. Proses pemesanan tiket konvensional memakan waktu dan tenaga, terutama di daerah terpencil. Minimnya transparansi harga, ketidakpastian tarif angkutan informal menimbulkan ketidaknyamanan dan praktik tidak adil. Koordinasi logistik lemah. Distribusi barang pokok antar wilayah memerlukan sistem koordinasi yang lebih baik. Keamanan dan keselamatan. Kurangnya monitoring menyulitkan evakuasi atau bantuan darurat dalam perjalanan. Konsep teknologi informasi yang relevan. Sistem informasi transportasi, kombinasi hardware, software, jaringan, dan SDM untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi layanan transportasi. Komponen teknologi informasi melibatkan smartphone, GPS, server, aplikasi mobile, jaringan 4G atau 5G, database, dan pengguna. Transformasi digital, perubahan dari manual ke digital dalam pemesanan, pembayaran, tracking, serta munculnya model bisnis baru. Keamanan data dan privasi, perlindungan data pribadi, keamanan transaksi digital, dan privasi lokasi. Etika teknologi informasi, memastikan aksesibilitas, keadilan sosial, dan tanggung jawab platform. Penerapan teknologi di Fakfak. Pertama, aplikasi transportasi online. Inisiatif lokal seperti WhatsApp dan aplikasi sederhana menghubungkan pengemudi ojek atau taksi dengan penumpang. Yang kedua, ada sistem informasi pelabuhan dan bandara. Pelabuhan Fakfak, jadwal kapal real time, status, info cuaca, antrian online. Bandara Torea, check-in online, display penerbangan, dan notifikasi SMS. Yang ketiga ada platform e-ticketing. Operator transportasi adopsi pemesanan tiket online via website aplikasi, integrasi pembayaran digital, dan e-voucher. Yang keempat ada sistem tracking dan monitoring. GPS tracking, fleet management system, emergency response system untuk memantau armada dan koordinasi darurat. Yang terakhir ada platform logistik digital, koordinasi pengiriman barang antar pulau, tracking paket online, pemesanan jasa angkut, dan marketplace lokal. Diagram sistem transportasi Fakfak. Sistem informasi transportasi Fakfak ada pelayanan transportasi, akses pengguna, platform digital, sistem backend, manajemen armada, dan penyediaan layanan. Diagram ini menggambarkan bagaimana teknologi informasi mengintegrasikan pengguna, platform digital, sistem backend, dan penyedia layanan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat di Fakfak.
Dampak positif manusia, sosial, dan ekonomi. Yang pertama ada aspek manusia dan sosial. Kemudahan akses informasi. Masyarakat dapat mengakses info transportasi kapan saja, di mana saja, membantu perencanaan perjalanan. Peningkatan mobilitas. Lebih banyak pilihan transportasi, koordinasi mudah, waktu lebih produktif. Inklusi sosial. Platform digital mengurangi kesenjangan informasi antar masyarakat urban dan rural. Peningkatan keselamatan. Sistem tracking meningkatkan keamanan, memungkinkan bantuan cepat saat darurat. Aspek ekonomi, ada efisiensi biaya operasional, otomasi pemesanan, manajemen armada, dan optimasi rute mengurangi biaya. Peluang ekonomi baru, munculnya driver ojek online, bisnis pengiriman digital, startup teknologi lokal. Peningkatan pendapatan, akses pasar lebih luas bagi pengemudi dan operator, meningkatkan omset. Mendorong ekonomi digital, integrasi pembayaran digital mendorong cashless society dan literasi keuangan. Aspek lingkungan, optimasi penggunaan armada mengurangi emisi karbon. Dampak negatif dan tantangan. Aspek manusia dan sosial, ada kesenjangan digital. Masyarakat tanpa akses internet atau kemampuan digital dapat terpinggirkan. Ketergantungan teknologi seperti gangguan sistem dan menyebabkan kekacauan transportasi. Hilangnya interaksi sosial. Transaksi digital mengurangi interaksi langsung, memengaruhi budaya lokal. Keamanan dan privasi data, resiko kebocoran data pribadi dan penipuan online. Aspek ekonomi dan lingkungan. Disrupsi pekerjaan konvensional, berkurangnya kebutuhan petugas loket, calo, dan persaingan transportasi tradisional. Biaya infrastruktur teknologi, informasi awal besar berpotensi menciptakan monopoli. Ketergantungan pada platform, pengemudi atau operator kecil bergantung pada platform dan mengambil komisi. Keterbatasan infrastruktur digital, jaringan internet tidak stabil di beberapa wilayah, memerlukan investasi. Dan yang terakhir, e-waste. Peningkatan limbah elektronik memerlukan pengelolaan khusus. Analisis komparatif sebelum dan sesudah implementasi TI. Waktu pemesanan tiket sebelum implementasi 1-2 jam datang ke loket. Setelah implementasi 5-10 menit secara online. Transparansi harga sebelum implementasi rendah, rentan markup. Sesudah implementasi, transparansi harga menjadi tinggi atau harga standar. Akses informasi sebelum terbatas harus ke terminal. Sesudah 24/7 dari mana saja. Keamanan perjalanan sebelum implementasi sulit dipantau. Setelah implementasi, real-time tracking. Biaya transaksi sebelum implementasi lebih tinggi, sesudah lebih rendah. Kesimpulan dan refleksi teknologi berbasis kearifan lokal. Ada smart, menggunakan data dan AI untuk optimasi rute dan layanan. Inklusif, dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Sustainable, ramah lingkungan dan berkelanjutan secara ekonomi. Human-centered, menempatkan manusia dan kebutuhan sosial di pusat pengembangan. Safe, menjamin keamanan data dan keselamatan perjalanan. Transformasi digital adalah keniscayaan dengan pendekatan bijak,
partisipatif, dan inklusif. TI dapat menjadi katalis pembangunan berkelanjutan di fak-fak. Sekian video presentasi saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.